Halo sobat, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan sukses selalu. Itu yang selalu saya doakan buat kalian. Terima kasih yang sudah selalu support channel ini dan selalu berkunjung buat lihat konten-konten yang ada di channel AMG ini. Oke sobat, pada kali ini saya pengen membahas cara membaca garis tangan yang diutama, yaitu garis tangan hati. Nah, membaca garis tangan yang juga dikenal dengan palmistry atau ilmu palmistry ini dilakukan di seluruh dunia. Akar ilmu ini berasal dari astrologi India dan ramalan Romawi waktu itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter seseorang atau masa depannya di saat itu dengan mengamati garis tangannya. Nah, kali ini saya akan membahas soal garis tangan hati. Nah, sebelumnya teman-teman sobat AMJ, tidak semuanya ini bersifat pasti atau akurat. Anggap aja untuk bersenang-senang, mungkin bersama dengan teman Anda, ya. Oke, saya langsung aja mulai pada dasarnya. Sobat, pilihlah tangan yang akan dibaca, ya, mengartikan garis tangan. Nah, lalu sobat pilihlah tangan yang akan dibaca. Ingatlah bahwa untuk wanita, garis di tangan kanan adalah garis bawaan lahir, sedangkan garis tangan kiri akan terakumulasi sepanjang hidup. Nah, untuk laki-laki justru sebaliknya, garis di tangan kiri adalah bawaan lahir, sedangkan garis di tangan kanan terakumulasi di sepanjang hidup. Jadi kalau buat perempuan itu lebih dominan atau lebih pasti di sebelah kanan, sedangkan buat pria itu lebih pasti atau lebih dominan di sebelah kiri. Itu dulu deh. Jadi kita pilih tangan yang akan dibaca. Nah, ingatlah akan hal itu dulu. Langkah kedua adalah identifikasi 4 garis tangan utama. Jadi secara umum itu ada 4 garis, ya, yang utama di setiap garis tangan kita. Nah, garis-garis ini bisa jadi putus-putus atau pendek, tapi paling tidak 3 garis utama antaranya ada di tangan Anda. Jadi dari 4 garis tersebut ada 3 itu pasti di tangan sobat, ya. Nah, garis-garis itu apa sih? Yang pertama yaitu garis hati. Angka pertama yang warna merah itu yang saya kasih itu namanya garis hati. Angka kedua yang dengan warna biru itu namanya garis kepala. Nah, sedangkan yang warna hijau itu garis kehidupan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang warna orange itu adalah garis nasib. Tapi tidak semua orang memiliki garis ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesi yang di garis hati dulu. Nah, mungkin next konten saya akan membahas lagi garis kepala, garis kehidupan maupun garis nasib, ya. Semoga kita lebih mudah membaca garis tangan ini. Oh ya, sobat, langsung aja kita masuk ke sesi baca garis hati. Nah, garis ini dapat dibaca di kedua arah, ya. Bisa dibaca di kedua arah, baik dari jari manis ke jari telunjuk atau sebaliknya. Jadi saya ulangin lagi, garis ini dapat dibaca di kedua arah, baik dari jari manis ke jari telunjuk atau sebaliknya. Jadi tergantung pada tradisi cara membaca yang diikuti. Dan garis ini dipercaya dapat menunjukkan stabilitas emosi kita, pandangan romantis kita terhadap percintaan, kasih sayang, bahkan kesehatan jantung serta depresi. Nah, cara sederhana mengartikannya adalah sebagai berikut. Nah,
jika garis itu diawali di bawah jari telunjuk, ya, saya ulangin lagi sekali lagi. Jika garis hati tersebut diawali di bawah jari telunjuk, artinya bahagia sekali dengan percintaannya dalam rumah tangganya maupun dengan keluarga besarnya. Nah, jika garis hati diawali di bawah jari tengah, nah, jika garis hati diawali di bawah jari tengah, kebanyakan ini selalu egois di dalam percintaan. Jika garis hati diawali di tengah, ya, diawali di tengah, itu orangnya mudah jatuh hati gitu loh, mudah jatuh cinta. Jika garis hati itu lurus dan pendek, ini berarti orang ini kurang tertarik dalam soal hubungan percintaan. Nah, jika garis hati bersinggungan dengan garis kehidupan, nah, garis kehidupan ini nomor 3. Jadi jika garis hati bersinggungan dengan garis kehidupan, yaitu nomor 1 dengan bersinggungan dengan nomor 3, nah, biasanya orang tersebut mudah patah hati, jadi mudah remuk hatinya. Dan jika garis tangan panjang dan berbelok-belok, nah, di sini biasa orang tersebut mudah mengekspresikan emosi dan perasaannya dengan bebas, ya. Jika panjang dan berkelok-kelok nih garis hatinya, berarti mudah sekali lepas dari suatu masalah dan emosi tersebut bisa menjadi hal yang baik, ya. Terus lanjut lagi, jika garis hati lurus dan sejajar dengan garis kepala. Jadi garis hati sejajar nih dengan garis kepala yang di nomor 2. Jadi garis hati itu nomor 1 dan garis kepala itu nomor 2, sejajar garisnya. Itu biasanya bisa mengendalikan emosi dengan baik. Jadi dengan ciri khas garis tangan tersebut, biasanya orang tersebut bisa mengendalikan emosinya secara bijak dan baik. Nah, jika garis hatinya bergelombang, tidak beraturan garis hati tersebut, nah, orang tersebut biasanya memiliki banyak kekasih, ya, kebanyakan playboy lah sifatnya, memiliki banyak kekasih dan tidak pernah memiliki hubungan yang serius. Nah, jika garis hati ada lingkaran di garis tersebut, nah, di sini pernah mengalami kesedihan atau depresi di masa lalu, ya. Ada lingkaran di garis hati di tengah ataupun dimanapun, nah, pernah mengalami kesedihan atau depresi. Dan jika garis hati terputus, ya, berarti orang itu pernah memiliki trauma emosional. Terus jika ada garis yang lebih kecil yang memotong garis hati, nah, perhatiin gambarnya, ada garis yang lebih kecil yang memotong garis hati, itu juga sama dengan yang garis terputus tadi, yaitu memiliki trauma emosional. Seni membaca garis tangan ini juga tidak selalu akurat, sobat, ya. Ingatlah bahwa membaca garis tangan adalah sesuatu yang dilakukan untuk hiburan dan tidak ada bukti jelas bahwa garis tangan berkaitan pasti dengan sifat seseorang, ya. Nah, jika saat membaca, buatlah agar situasinya tetap santai. Jangan membuat prediksi buruk yang menyebabkan seseorang akhirnya mencemasi hidupnya. Nah, kita lebih tahu dibanding dengan orang lain. Tidak ada yang pasti dalam membaca garis tersebut. Terima kasih dan see you next content.